Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Sopwa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Fauzan Akmal Firdaus MPD. Oke, konsep dasar kurikulum. Apa sih konsep dasar kurikulum itu? Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Jadi, sistem itu merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan itu sendiri. Oke, apa dong yang dimaksud dengan kurikulum sebagai sistem? Maka memiliki komponen tertentu dan memiliki hubungan antara suatu sistem dengan satu sistem yang lainnya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, apabila komponen yang ada yang tidak berkaitan atau ada yang tidak saling berhubungan, maka sistem kurikulum secara keseluruhan akan terganggu. Nah, apa fungsi kurikulum sebagai sistem tadi? Ada beberapa di sini ya dijelaskan bahwa kurikulum itu berfungsi sebagai yang pertama menjadi pedoman atau acuan pembelajaran. Jadi karena kurikulum itu tadi sebagai perencanaan, jadi akan menjadi pedoman juga untuk pembelajaran yang kedepannya seperti apa. Kemudian meninjau tujuan pendidikan. Jadi melihat kembali nih tujuan pendidikannya. Jadi nanti akan ditinjau oleh kurikulum itu sendiri sebagai sistem. Kemudian selanjutnya menyusun rencana dan materi pembelajaran. Ya, karena kan kurikulum tadi itu kan sebagai rencana. Nah, maka fungsi kurikulum juga untuk menyusun rencana dan materi pembelajarannya akan seperti apa nantinya, metodenya akan seperti apa, dengan menggunakan media apa. Ini sudah dijelaskan. Selanjutnya, memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Ya, karena kurikulum juga sebagai suatu rencana, maka diadakanlah pastinya akan ada tujuan dari pembelajaran atau pendidikan itu sendiri. Nah, maka dilihatlah seperti yang tadi ditinjau apakah sudah tercapai atau belum dari tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, setelah barusan fungsinya, nah maka ada juga nih tujuan kurikulum dalam pendidikan modern. Nah, apa sih tujuan kurikulum itu? Oke, di sini saya hanya mengangkat 3 ya. Mungkin ada beberapa lagi, tapi yang saya angkat hanya 3. Oke, di mana tujuan kurikulum itu dalam pendidikan modern yaitu mengembangkan kualitas peserta didik. Mengapa disebut dikembangkan? Karena di mana peserta didik itu lebih berperan aktif nih dalam pendidikan modern ini. Selanjutnya mengasah bakat dan minat peserta didik karena pembelajarannya bukan hanya dengan metode ceramah, nah maka bakat dan minat peserta didik itu akan terasa karena dengan adanya metode diskusi misalnya, jadi si anak itu harus tahu bagaimana cara dia mengungkapkan pendapatnya atau apa me, me, menanyakan tentang hal gitu yang berkaitan dengan materi yang disampaikannya juga. Oke, terakhir ada mempersiapkan untuk kedepannya. Kenapa bisa mempersiapkan untuk masa depan pada anak itu sendiri? Karena dan di dalam pendidikan sekarang sudah banyak menggunakan teknologi, di mana pada hakikatnya, pada umumnya juga memang sudah banyak menggunakan teknologi. Jadi kalau semisal peserta didik itu di tingkat SMK, maka dia sudah terbiasa nih, misalnya ngambil TKJ sudah terbiasa dengan teknologinya, maka setelah keluar dari pendidikan itu sendiri, dia sudah mempersiapkan dirinya, walaupun maksudnya tidak bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan, mungkin dia juga nantinya akan membuka peluang usaha sendiri karena sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, kalau yang tadi ada fungsinya, tujuannya, sekarang apa nih tantangan dan apa juga peluangnya bagi pendidik nih dalam pengembangan kurikulum?
Tantangannya kesiapan guru dan tenaga pendidik. Kenapa di sana poin satunya adalah kesiapan guru? Karena guru itu sebagai fasilitator di mana dia yang akan menjadi penengah antara murid dengan materinya, maka guru itu harus menjadi fasilitator di mana dia sendiri harus lebih dulu menguasai daripada peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur. Iya, itu jelas sekali. Mungkin di sekolah-sekolah negeri itu sudah sudah terpenuhi. Sementara di sekolah yang masih swasta atau biasa itu masih masih sangat jauh. Sementara kita juga dituntut, guru juga dituntut untuk si anak itu agar bisa seperti pengetahuannya seperti anak-anak yang memang sekolahnya termasuk nasional, padahal dari segi infrastruktur itu masih sangat terbatas. Perubahan paradigma atau cara pandang terhadap pendidikan. Yang terakhirnya evaluasi atau penilaian. Jadi di mana nantinya dalam evaluasi ini harus disiapkan dengan dirancang maksudnya dengan karena pembelajarannya tadi sudah modern, nah maka evaluasinya juga sebaik mungkin dilaksanakan dengan cara yang seperti itu juga. Oke. Selanjutnya, peluangnya apa nih? Oke, peluangnya karena memang berpusat pada siswa, jadi siswa itu akan lebih mengembangkan dirinya gitu ya. Kemudian ada karakter keterampilan juga pada peserta didik dalam teknologi ya karena kan memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang menggunakan teknologi itu pembelajarannya. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum.